Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis yang masih kita lakukan di rumah kita masing-masing melalui media online. Ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lufi Eko Yunanto MTH. Untuk itu marilah kita memulai ibadah ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 355 ayat yang pertama dan kedua. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita hari ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari Kamis 13 Mei tahun 2021. Mari kita mempersiapkan hati, kita bersama-sama masuk di dalam ibadah. Katakanlah demikian dalam hatimu. Masuklah dalam sukacita, datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Dialah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita, dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaan tangannya. Yakinlah bahwa Tuhan adalah sumber segala pertolongan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya besar. Terpujilah Engkau ya Bapa, Tuhan semesta alam. Kemuliaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dan damai sejahteranya untuk kita semua. Amin. Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 2. Kita nyanyikan bersama. Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah.
Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudaraku, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, besertalah atas kita semua, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Juga hamba-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Inilah sabda Tuhan yang mengantarkan kita dalam sukacita hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terambil dari Mazmur pasal 16 ayat 8, yang demikian kesaksian sabda Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah aku sebagai pembawa damai-Mu. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku menjadi pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, mampukanlah aku menjadi pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Ketika terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Dan bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Ya Tuhan yang Maha Mulia, bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Dan bila terjadi kecemasan, biarlah aku menjadi pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa harapan dan kekuatan. Ya Bapa, biarlah aku ingin lebih menghibur daripada dihiburkan, belajar memahami daripada dipahami, mampu untuk mencintai daripada dicintai saja. Sebab dengan memberi kami akan menerima, dengan mengampuni kami akan diampuni, dengan mati kudus kami akan bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kami boleh menikmati kehidupan bersama Tuhan selamanya. Amin. Kidung Jemaat 366, bait 1, 2, dan 3, ungkapan syukur dan pengakuan kita kepada Tuhan. Ya kasih yang merangkulku. Kidung Jemaat 366, 1, 2, dan 3, menghantarkan pengakuan syukur kita. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumber-Mu bertambah murnilah. Ya cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap, obor hatiku yang remang, hendak ku sulut padamu,
agar bertambah terang. Ya sukacita yang penuh di balik tangis dan enang, sentiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar surya terang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lufi Eko Yunanto. Mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita bawa ke dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh menikmati firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lufi. Biarlah Tuhan Kau urapi Bapak Lutfi dengan pengurapan yang dari Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Lutfi merupakan isi hati-Mu Tuhan untuk kami terima. Tuhan Yesus, Engkau sucikan, kuduskan hati setiap kami agar kami juga bisa menerima firman-Mu ini dengan kekuatan yang dari Roh Kudus, sehingga firman-Mu itu boleh tertanam di hati kami dan menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi aku akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita adalah ayat yang ke-11. Pertanyaan dari malaikat Tuhan kepada orang-orang Galilea yang adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Hai orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri saja di situ memandang ke langit?
Yesus yang kalian lihat berangkat ke sorga itu di hadapan kalian akan kembali lagi dengan cara itu juga seperti yang kalian lihat tadi. Saudaraku, kepergian Tuhan ke sorga hari ini yang kita peringati kesekian ratus bahkan ribu kali, intinya sebetulnya memberikan penguatan kepada kita karena Tuhan pergi itu memberikan pesan-pesan sebelumnya, tidak tiba-tiba begitu. Dan ketika beliau memberikan amanat kepada para murid, ya tentunya kita juga ingin melaksanakan, seperti kalau kita bertemu dengan orang yang kita cintai sebelum bepergian jauh, atau bahkan sebelum berpindah ke alam lain. Ya, namanya amanat itu harus kita perhatikan dan dilakukan. Tentu kita harus mengingat bahwa tidak mudah bahwa melakukan amanat yang disampaikan kepada Tuhan untuk mau membagikan semuanya. Pergilah ke seluruh bumi, saksikanlah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Itu yang diminta Tuhan sebetulnya. Bukan menjadi gereja yang sangat besar dan kaya, bukan itu. Tapi membawa kebahagiaan di mana semua orang boleh merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidupnya. Membawa damai bagi orang-orang yang menderita, membawa pengharapan bagi mereka yang kehilangan asa, membawa keselamatan dan keyakinan iman. Ayat nas kita ini mungkin juga pernah kita nyanyikan. Ada lagu O Yerusalem, bawa aku ke sana ya Tuhan, seperti Engkau sekarang pergi dan nanti akan kembali dalam rupa itu. Ini adalah pengharapan orang percaya bahwa Tuhan Yesus pada saatnya akan datang menjemput kita dengan cara yang indah. Hanya masalahnya kan sekarang Tuhan Yesus gak turun-turun, tidak langsung menjemput bareng-bareng yang kita sebut mungkin hari akhir gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah selalulah ingat dan berjaga sehingga ketika Tuhan Yesus datang betul, kita sudah melakukan janji itu. Sehingga Tuhan itu bergembira. Hari ini kita bersama-sama juga telah melaksanakan pergumulan bersama untuk pembukaan bulan kesaksian dengan saling berbagi dan menguatkan satu dengan yang lain. Meskipun ya ada banyak masalah, mungkin tidak bisa membuka WA, tidak bisa telepon, tapi paling tidak kita sudah berusaha. Tidak harus video call sebetulnya, kalau memang kita bisa mengunjungi monggo. Tetapi paling tidak ada bentuk perhatian untuk mau menjadi saksi kehidupan dalam keluarga besar kita bersama majelis pendamping kita masing-masing. Meskipun saya juga derek di situ, saya senang saja saya bisa ikut. Nanti siapa yang cepat menghubungi saya, ya itu yang saya ikut itu nanti. Setiap Sabtu minimal. Syukur kalau bisa tidak hanya Sabtu gitu ya. Setiap ada kesempatan monggo. Nah kita ini adalah bagian dari keluarga yang menjadi saksi hidup Tuhan yang sudah bangkit bahkan ke sorga. Ya, kesaksian pengalaman bersama Tuhan itu apa? Yang kedua, harus ada yang kita buat supaya ketika Tuhan melihat saat beliau kembali bersukacita, yaitu mengerjakan amanatnya dia. Sehingga pertanyaannya malaikat atau orang berbaju putih itu, mengapa kamu diam di situ? Kamu hanya melihat ke langit. Nanti Tuhan akan turun dan seperti itu untuk meminta pertanggungjawabanmu. Menjadi saksi, dan sudahkah kamu menjadi saksi? Lakukan sesuatu
Dan yang ketiga, mari kita belajar saling menguatkan, memberi cinta yang lebih daripada sebelumnya kepada mereka yang selalu bersama-sama dengan kita, yaitu keluarga kita. Murid-murid, kamu kembalilah ke Galilea. Satukan hati, kuatkan jiwa dan cinta. Terus lakukanlah apa yang diminta Tuhan sebagai bukti cintamu. Masalahnya ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka tenglolong, bingung, karena mereka merasa selalu ditemani dan selalu ingin mempertahankan kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Yang sekarang diberikan kesempatan untuk para murid itu, biarlah kamu bersama-sama dengan orang yang lain. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku bersamamu. Itu yang harus dilakukan. Dan itulah yang untuk membuktikan cinta. Dan pada akhirnya mereka harus pulang ke Yerusalem mengalami hidup yang tidak mudah setelah diingatkan oleh Tuhan. Persoalannya apakah kita yang ada di sini yang juga melihat kepergian Tuhan ke sorga juga kembali membawa semangat untuk lebih mencintai keluarga dan membahagiakan mereka selama kesempatan masih ada. Saudaraku, itu tidak hanya sebagai kesaksian yang indah, tetapi menguatkan kita dan membuktikan kita cinta pada keluarga sekaligus pada saat yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani hidup dan bangun dari tidur kita, membawa kehidupan ini menjadi lebih merasakan cinta dalam keluarga. Jalanilah hidupmu seperti kita tidak akan lagi bertemu dengan mereka, dan jadikanlah itu semangat untuk melayani lebih lagi. Dan ketika Tuhan Yesus kembali, Dia akan membawa kita dalam kesukaan besar, karena kesetiaan ini kita lakukan. Dan kita tidak tinggal sampai harus diingatkan malaikat Tuhan. Mengapa kalian berdiri saja di situ, memandang ke langit? Kembalilah pada hidupmu. Buktikanlah cintamu dalam keluarga sebagai tanda setiamu kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamatmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita dengan kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dilakukan melalui QRIS dan juga bisa dikumpulkan melalui ketua wilayah masing-masing. Sebagai dasar persembahan kita, ambil dari Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bersamaan kita mengumpulkan persembahan, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 363 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang tata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji syukur karena Bapa telah memberkati kami. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, berkati sehingga menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini,
sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita masuk di dalam pengutusan. Saudaraku yang kekasih, kini unduhlah dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah yakin dan percaya bahwalah kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus telah menang dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, umatnya yang percaya dan setia kepadanya. Tetaplah bersaksi dan bawalah terang itu untuk menerangi dunia sampai akhirnya dunia tahu siapa Juru Selamat sejatinya, Tuhan Yesus Kristus. Kumandangkanlah suara dari seberang, 425, kita nyanyikan bait pertama dan ketiga, mengakhiri ibadah kita. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah jayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah jayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Saudaraku, kini bersiaplah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sumber segala kebenaran dan pengharapan, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini, sungguh dan selalu, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita pulang ke sorga kelak. Amin. Demikianlah, saudaraku, ibadah perayaan kenaikan Tuhan yang kiranya boleh membawa sukacita dan semangat kita bersaksi dan melayani dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.